Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan mengatakan di hadapan para malaikat mengenai penciptaannya sebagai khalifah untuk leluhur manusia dan keturunannya yang akan memakmurkan dan mensejahterakan dunia. Namun para malaikat penasaran dengan Nabi Adam karena mereka merasa dengan penciptaan makhluk sempurna itu disebabkan kelalaian para malaikat. Nabi Adam diciptakan Allah dengan roh yang ditiupkan langsung olehnya. Berbeda dengan malaikat, Nabi Adam dibekali akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai macam. Kelebihan inilah yang kemudian membuat para malaikat mengakui keistimewaan yang diberikan pada Nabi Adam dari Sang Maha Pencipta. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setelah mati, maka Adam dan anak cucunya juga akan dikuburkan di tanah. Ketika tubuh Adam telah terbentuk dengan sempurna dan ditiupkan roh, para malaikat diperintahkan untuk bersujud padanya. Namun, para iblis dengan sombong menolak untuk sujud karena menganggap dirinya lebih tinggi dengan terbuat dari api dibandingkan tanah. Nabi Adam yang hanya sendirian kemudian merasa kesepian. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk sebelah kiri Adam yang diambil saat dia sedang terlelap tidur. Kemudian Nabi Adam dan Hawa dinikahkan untuk menjadi sepasang suami istri. Keduanya hidup bahagia di surga dengan segala nikmat dan cukup atas kebutuhannya. Tapi mereka diberi satu larangan yang harus dipatuhi, yaitu tidak boleh mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya atau hulti. Karena iblis telah mendeklarasikan diri untuk membangkang, maka dendamnya kepada Adam semakin besar. Setelah berulang kali gagal menggoda Adam, iblis kemudian mencoba menggoda melalui Hawa, hingga akhirnya berhasil untuk mendekat dan memakan buah huldi. Belum selesai menelan buah itu, Adam dan Hawa mendapat murka Allah, yang membuatnya sadar dan menangis sambil memanjatkan doa dan ampunan. Karena perbuatannya itu, Nabi Adam dan Hawa harus dipindahkan dari surga ke bumi dan mengemban tugas sebagai khalifah. Dalam setiap langkahnya, iblis dan keturunannya selalu berusaha untuk menyesatkan dengan berbagai cara. Dalam sebuah kisah, ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sementara Hawa di Jeddah, Saudi Arabia. Mereka menangis bersujud memohon ampun, tidak berani mengangkat kepala 300 tahun, karena malu kepada Allah telah melanggar pantangannya. Dengan izin Allah, mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, daerah Arafah. Maka pertemuan setelah perjuangan yang amat panjang menjadi hal yang sangat membahagiakan, sehingga mereka menjalani hidup bersama dengan amat bahagia. Nabi Adam dan Hawa akhirnya diberkahi keturunan. Hawa selalu melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Pada kelahiran pertama, anak mereka bernama Qabil dan Iklimah. Kemudian kelahiran kedua bernama Habil dan Labuda. Ketika anak Nabi Adam dan Hawa mulai beranjak dewasa, karakter mereka pun berbeda-beda satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Qabil memiliki sifat yang cenderung kasar, dan Habil memiliki sifat lebih santun. Iklimah menjadi remaja yang cantik, dan Labuda biasa-biasa saja. Anak-anaknya pun memiliki tugas masing-masing untuk membantu urusan rumah tangga dan pekerjaan. Dengan semakin bertambahnya kedewasaan keempat anak Adam dan Hawa tersebut, mulailah terlihat saling memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Allah memberikan petunjuk, anak mereka harus segera dinikahkan. Dengan aturan, mereka tidak boleh dinikahkan dengan saudara kembarnya sendiri. Artinya, Qabil akan menikahi Labuda, dan Habil akan menikahi Iklimah. Setelah Adam menyampaikan hal itu pada anak-anaknya, dengan penegasan tidak boleh ada pihak yang menolak,
Ternyata Qabil menolak dan menyatakan ingin menikahi Iklimah yang cantik, padahal dia adalah kembarannya sendiri. Maka untuk menengahi perselisihan tersebut, Adam memberi solusi kepada mereka untuk berkurban. Kemudian siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Nabi Adam berpikiran bahwa masalah jodoh ini akan lebih baik jika tawakal dan berserah diri kepada Allah. Ternyata kurban Habil diterima dan otomatis berhak menikahi Iklimah. Namun Qabil tetap tidak dapat menerimanya. Setan kemudian melancarkan bisikannya untuk menimbulkan rasa iri dan dengki pada Qabil. Atas rayuan setan, Qabil diberikan contoh untuk membunuh Habil dengan cara seperti memukul kepala burung menggunakan batu. Qabil akhirnya benar-benar menghantamkan batu besar ke kepala Habil, hingga Habil pun meninggal. Qabil pun belajar dari burung gagak bagaimana caranya menguburkan mayat Habil di dalam tanah. Dalam kisah tersebut menjadi pelajaran besar bagi Nabi Adam untuk mengajari kebaikan kepada anak-anaknya dan menjauhi perbuatan buruk. Saat mendekati akhir hidup, Nabi Adam dikisahkan meminta anak-anaknya mencarikan buah surga. Anak-anaknya pun mencari ke sana kemari seharian, namun sayang buah itu tak kunjung ditemukan. Di perjalanan, mereka bertemu malaikat yang menyamar jadi orang yang membawa kain wewangian dan sekop. Ia mengatakan pada mereka, sebaiknya mereka pulang, karena ajal ayahnya sudah dekat. Mereka pun pulang, sambil diikuti orang asing tadi. Adam dan Hawa yang sebelumnya pernah tinggal di surga, mengenali sosok orang asing tersebut. Ia adalah malaikat maut yang bertugas mengambil nyawa Adam. Setelah mencabut nyawa manusia pertama tersebut, ia lalu memandikan, mengkafani, dan memberi wewangian pada jenazah. Ia lalu menggali tanah, meletakkan jenazah di dalam lubang itu, lalu menumpukan batu pada makam Nabi Adam. Dan sebelum pergi, malaikat itu berpesan, "Wahai Bani Adam, ini adalah tuntunan bagi orang yang mati di antara kalian." Adam, menurut sebagian riwayat, hidup hingga berusia 1000 tahun. Riwayat lain menyebutkan usianya antara 950 sampai 1000 tahun. Jarak antara Adam dan Nuh juga 1000 tahun atau 10 abad. Demikian keterangan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di dunia. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.